Ya, mampukah Garuda Muda? Itu yang sekarang sedang banyak dibahas ya oleh publik dan juga ditunggu-tunggu nanti malam. Kita akan diskusikan terkait dengan harapan Garuda Muda bisa melawan Korea Selatan nanti malam bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Coach Aji Santoso, pelatih Timnas Indonesia U23 tahun 2012, dan juga ada Bang Andre Rosiade. Ini tidak hanya politisi, tapi juga ayah mertua nih dari salah satu punggawa Garuda Muda, Arhan Pratama, yang juga sangat mencintai sepak bola Indonesia. Selamat malam Bang Andre, Coach Aji, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Reinhard, Ya. Selamat malam Coach Mas Haji. Selamat Ya. malam Bang Andre. Baik Coach Siap. Aji, kita ke Bang Andre dulu ya. Ini yang sudah ada di Ya. Doha, Qatar ini untuk menunggu bagaimana nanti jalannya pertandingan. Apa yang kemudian tadi mungkin Bang Andre sempat bertemu dengan para timnas di sana, atau yang dari Bang Andre lihat seperti apa kemudian kesiapan yang akan dihadapi oleh timnas kita? Ya, tadi saya landing sekitar jam 5 pagi ya waktu Qatar ya. Lalu saya tadi jam 11 sudah bertemu Pak Erick Thohir ya di hotel. Saya melihat nada optimis dan saya juga sudah komunikasi dengan Arhan Pratama. Arhan menyampaikan bahwa teman-teman pemain timnas penuh semangat dan keyakinan, dan mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mereka bisa memenangkan pertandingan malam ini. Dan saya juga ketemu dengan ibu-ibu diaspora tadi di hotel yang banyak sekali datang ke hotel untuk memberikan dukungan. Saya ingin sampaikan mungkin akan ada 7.000 penonton orang Indonesia, diaspora Indonesia yang akan datang nanti ke stadion. Jadi sudah diblok itu khusus stadion nanti, dan langsung Pak Dubes juga akan hadir. Jadi benar-benar dukungan dari masyarakat Indonesia yang ada di Qatar ini luar biasa. Dan langsung dipimpin oleh Pak Dubes dan juga nanti Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Baik. Jadi mohon doanya saja. Kalau melihat rasa optimisme, saya melihat bahwa teman-teman adik-adik kita yang di timnas ini punya semangat yang luar biasa dan punya keyakinan. Ya, tinggal bagaimana doa kita bersama seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita bikin kejutan dan bisa mengalahkan Korea malam ini. Baik, jadi Bang Andre melihat ada nada optimisme ya, juga dukungan yang sangat besar dari rakyat Indonesia yang datang langsung ke Doha. Bukan hanya rakyat Indonesia yang datang ke Doha, tapi warga Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Doha pun sangat luar biasa. Mereka itu sampai 7.000 orang. Ya. Jadi tiket itu sudah diborong oleh warga Indonesia yang tinggal di Doha. Jadi insya Allah nanti sekitar 6.30 atau 18.30 sore nanti pemain akan meninggalkan hotel untuk menuju stadion. Seperti itu jadwalnya. Ya, kalau yang tadi Bang Andre ketahui mungkin di sana, apa pesan dari Pak Erick Thohir ya, atau mungkin dari Bang Andre secara pribadi kepada teman-teman timnas, atau mungkin juga kepada Arhan khususnya? Ya, kalau saya pesannya jelas ya. Ya, jadilah kebanggaan Indonesia, buktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, dan tentu doa seluruh rakyat Indonesia ada di belakang anak-anak timnas ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan kita doakan mudah-mudahan malam ini Indonesia menunjukkan permainan yang ciamik, berani, lugas, dan mudah-mudahan kita bisa bikin kejutan menang lawan Korea, masuk semifinal, dan mudah-mudahan insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita bisa tampil di Olimpiade 2024 ini di Paris itu loh. Ya, amin. Kenapa tidak kan? Ya, betul. Ya, Itu kalau tentu kita ikhtiar dan berdoa ya apapun bisa terjadi. Ya. Gitu loh. Ya, itu harapan kita semua ya Bang Andre. Coach Aji, bagaimana Anda melihat nanti pertandingan ya? Apa yang perlu diwaspadai dari timnas Korea ini? Kalau kita lihat juga sebetulnya Garuda Muda belakangan cukup mengesankan, penampilannya sangat baik dan dipuji sebetulnya. Ya, memang benar. Jadi pertandingan nanti malam, nanti pagi ini pertandingan yang ketat ya, pertandingan yang seru karena kita tahu pelatih kita sekarang berasal dari Korea. Tentunya ini ada satu keuntungan buat timnas kita karena Coach Sintayong sudah tahu persis bagaimana cara bermain Korea, karena
beliau mantan pemain nasional Korea, beliau juga mantan pelatih nasional Korea, tentunya sudah paham betul karakter cara bermain tim Korea seperti apa. Nah, tinggal bagaimana Coach Shin Tae-yong meracik strategi untuk bisa mengantisipasi kekuatan dari Korea, karena kita tahu Korea juga tim kuat. Terbukti dalam 3 pertandingan mereka menang terus dan juga tidak clean sheet ya. Ini menunjukkan bahwa Korea memang tim bagus gitu loh. Ya tentunya saya bersama masyarakat Indonesia berharap bisa meraih kemenangan meskipun ini tugas tidak mudah. Karena bagaimanapun juga Korea juga tim yang menurut saya kualitasnya sedikit di atas dari Australia maupun Jordania gitu. Jadi kejutan yang sudah Indonesia bikin ketika melawan Australia, ketika melawan Jordania, mudah-mudahan ini kejutan yang ketiga bisa mengalahkan tim Korea. Seperti itu. Oke, tapi kalau melihat permainan timnas U23 beberapa waktu belakangan ini, Coach Aji sendiri menilai seperti apa? Nada optimisme itu seberapa besar sebetulnya? Iya, kalau kita lihat dari pertandingan group stage ya, di mana pertandingan pertama melawan Qatar kita kalah, terus pertandingan kedua ada kemajuan yang signifikan bisa menumbangkan Australia, dan kedua bisa mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1 yang mana prediksi semua orang pasti kalaupun menang hanya 1-0 itu. Tetapi jangan lupa kembali lagi bahwa kalau pemain-pemain bisa menampilkan permainan seperti pertandingan kedua dan pertandingan ketiga di group stage, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Korea. Meskipun saya sampaikan di depan, meskipun tidak mudah, tetapi melihat kepercayaan diri pemain, melihat pemain enjoy, melihat bagaimana kompaknya pertahanan dan bagaimana tajamnya penyerangan ketika melawan Jordania, ini menunjukkan bahwa tim kita saat ini juga mengalami satu progres yang cukup luar biasa. Seperti itu. Oke, ya yang tadi juga disebutkan ya oleh Coach Aji bahwa ada keuntungan karena pelatih Shin Tae-yong adalah pernah melatih timnas Korea, dan ini disebut-sebut juga sebagai duel yang cukup emosional. Nah, ini seberapa menguntungkan ini bisa membawa dampak yang baik bagi penampilan timnas kita nanti. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Bang Andre juga Coach Aji, kami akan segera kembali usai jeda berikut. iNewsroom akan segera kembali. Anda kembali di iNewsroom, saya masih bersama dengan Bang Andre Rosiade yang ada di Doha saat ini, dan juga ada Coach Aji. Kita masih membahas ya bagaimana kemudian nanti antara Indonesia versus Korea Selatan. Bang Andre, babak perempat final ini kemudian banyak disebut adalah laga yang emosional karena kemudian Coach Shin Tae-yong akan berhadapan dengan negaranya yang kemudian juga pernah melatih Korea Selatan itu sendiri. Menurut Bang Andre bagaimana kalau kemudian disebut sebagai sebuah laga yang emosional? Oke, tampaknya. Halo Bang Andre. Oke, jelas. Ya. Ya, gimana Reinhard? Ya, Bang Andre, banyak yang kemudian menyebut bahwa babak perempat final antara Korsel dengan tim Garuda Muda kita ini adalah laga yang emosional bagi Coach Shin Tae-yong sendiri. Apa tanggapan Bang Andre soal itu? Ya kan dari awal Coach Shin sudah menyampaikan bahwa dia berkeinginan bertemu di Korea itu di final. Ternyata pertemuan itu lebih cepat, dan itu sudah pernah disampaikan oleh Coach Shin waktu bertemu dengan pelatih Korea ya, kalau tidak salah. Jadi menurut saya ini juga pembuktian bagi Coach Shin bahwa meskipun tidak melatih Korea lagi, beliau akan menunjukkan bahwa beliau sukses melatih Indonesia. Tim yang kita tahu peringkat FIFA-nya begitu jauh ya, di atas 100 dunia, mungkin 131 ya sekarang kalau salah, 136, 131 saya lupa ya. Dan bandingkan Korea yang peringkat FIFA-nya lebih bagus. Tapi saya punya keyakinan Mas, karena saya sudah komunikasi dengan beberapa pemain dan juga ketua umum PSSI, teman-teman ini punya keyakinan bahwa insya Allah dengan kerja keras dan doa seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan hari ini insya Allah kita bisa bikin kejutan selanjutnya dengan mengalahkan Korea. Karena saya lihat luar biasa ya, yang saya rasakan bagaimana bertemu dengan diaspora kita di sini, akan ada 7.000 ya masyarakat Indonesia yang langsung datang dan hadir di stadion. Jadi
Jadi nanti merasakan, nanti mungkin di TV kita akan dengar teriakan-teriakan dari penonton Indonesia. Ya. Jadi penonton timnas nanti yang nonton di TV mungkin bisa merasakan bahwa seperti nonton di GBK gitu loh. Bahwa jadi akan berasa seperti nonton di Indonesia karena bagaimana dominasi supporter Indonesia yang ada di sini menyuarakan dukungan terhadap pemain timnas. Dan mudah-mudahan dengan dukungan yang luar biasa ini pemain juga terlecut semangatnya dan kita mudah-mudahan bisa memberikan kejutan ya. Karena kalau kita lihat kita punya 6 pemain abroad ya, 4 naturalisasi ya, Rafael, lalu Justin, Nathan, 4 ya kalau nggak salah ya. Lalu ada 2 yang 4 ya kalau nggak salah yang akan Ivan Jenner kan. Ada 4 yang naturalisasi dan 2 abroad ya, Arhan dan Marcelino. Jadi ada 6 pemain yang bermain di luar negeri dan sisanya yang hadir tampil ini adalah pemain-pemain yang juga main di Liga 1 dan juga timnas senior. Jadi secara kualitas mungkin Korea di atas kita tapi tidak terlalu jauh kualitasnya karena ini timnas Korea U23 bukan timnas Korea senior itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang Allah berkehendak, maka kita banyak berdoa hari ini dan juga kita harapkan pemain Indonesia tidak takut bertarung untuk menghadapi Korea. Mudah-mudahan Coach Shin dan juga Ketua Umum PSSI Pak Erik sore ini bisa membakar semangat pemain-pemain timnas. Seperti itu, Reinhard. Baik, Coach Aji dari line up timnas Garuda Muda kita, apa catatan Anda? Iya, saya pikir Coach Sintayong akan tetap memasang pemain-pemain yang dari pertandingan melawan Jordania ya, karena pemain-pemain tersebut tampil cukup bagus, tampil enjoy, mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan ketika di pertandingan di group stage terutama melawan Jordania. Ini saya pikir akan tetap dipertahankan oleh Coach Sintayong karena itu tadi mungkin Coach Sintayong masih juga menggunakan Doncing the winning team ya. Jadi itu menurut saya mungkin kemungkinan besar tetap akan dimainkan pemain-pemainnya ketika pertama turun melawan Jordan. Ya, Bung, gitu. Oke, kalau kemudian tentu kita tidak berharap bahwa ini menjadi laga yang tidak menjadi anti klimaks ya. Apa yang perlu dihindari oleh timnas kita agar tidak menjadi anti klimaks, Coach Haji? Iya, makanya ini memang yang menjadi kekhawatiran jangan sampai pemain kita, tim kita ini nanti ketika melawan Korea ini anti klimaks. Tentunya Coach Sintayong sudah tahu lah bagaimana cara mengatasi hal tersebut karena bagaimanapun juga Coach Sintayong pelatih yang penuh dengan syarat pengalaman. Jadi saya pikir beliau sudah tahu apa yang mereka harus berikan kepada seluruh pemain. Dan satu lagi menurut saya pemain-pemain kita melawan Korea nanti harus lebih enjoy. Kenapa? Karena pemain tim kita ini kan sudah mencapai target, sudah lolos ke 8 besar. Jadi seharusnya pemain-pemain ketika melawan Korea nanti justru nothing tulus. Artinya meskipun nothing tulus, mereka harus tetap fight, mengejar kemenangan. Kalau bisa menang justru luar biasa. Jadi menurut saya pemain seharusnya harus tampil lebih enjoy karena itu tadi kita sudah mencapai target, akan lebih bagus lagi kalau melampaui target. Bagaimana caranya? Ya caranya cuma satu, bagaimana bisa mengalahkan Korea pertandingan dini hari nanti meskipun saya sampaikan meskipun tidak mudah karena kita tahu kekuatannya Korea seperti apa. Seperti itu Bung Rian. Nah, yang tadi Coach Aji sampaikan itu ada keuntungan ya karena Coach Shin juga mantan pelatih tim Korsel begitu. Apa yang menurut Anda keuntungan yang kemudian itu bisa memberikan dampak yang baik? Ya, tentunya yang pertama Coach Sintayong pasti sudah tahu karakter bermain dari tim Korea. Yang berikutnya pasti Coach Sintayong sudah mengantisipasi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari tim Korea yang itu harus diantisipasi gitu. Saya berpikiran pasti Coach Sintayong sudah paham hal itu untuk mengantisipasi dan mengeksplor apa yang menjadi keunggulan dari tim kita. Kalau saya lihat kemarin ketika pertandingan terakhir di grup stage, pertahanannya sangat kompak, jarak antar pemain sangat rapat, jarak antar lini juga begitu dekat, akhirnya itu sangat sulit untuk ditembus oleh lawan. Nah, kalau ini bisa ditampilkan lagi ketika melawan Korea nanti, tidak tertutup kemungkinan kita bisa menang. Dan kalau kita menyerang jangan sampai meninggalkan kombinasi one to touch kombinasi
in attacking third. Ya, kita terbukti gol kedua dan gol ketiga dari Indonesia ketika melawan Jordan itu terjadi karena melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga penyerangan kita. Seperti itu, Bung Rea. Kalau Bang Andre tadi dikatakan Coach Aji ya bahwa kita ini sudah mencapai target Garuda Muda. Tentu harapannya melampaui target. Bagaimana Coach Bang Andre melihat ya karakter dan juga permainan timnas Garuda Muda kita ini belakangan yang kemudian mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak? Ya, kalau kita baca komentar netizen ya di media sosial kan mereka mengomentari bahwa permainan timnas U23 ini bukan seperti permainan timnas Indonesia pada umumnya. Intinya apa? Mereka sangat puas dan mengapresiasi bahwa permainan kita jauh berubah, jauh lebih baik, dan yang paling penting yang saya lihat ya sebagai penggemar sepak bola, anak-anak ini berani memainkan bola build up dari belakang, lalu tidak terburu-buru, tidak seperti zaman dulu panik kirim bola ke depan, tapi yang terlihat mereka begitu percaya diri memainkan bola dari kaki-kaki, membuka ruang dan melakukan umpan 1-2. Ini yang sangat berbeda dengan timnas kita masa lalu yang kalau ada tekanan langsung panik bagaimana secepatnya membuang bola atau mengirimkan bola ke depan. Nah, ini timnas kita jauh lebih berkembang. Dan saya rasa pilihan Pak Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak Coach Shin sampai 2027 sesuai dengan aspirasi mayoritas pendukung Indonesia itu sudah sangat tepat. Bahwa memang sekali lagi membangun sepak bola itu panjang dan butuh waktu, tidak bisa instan ya. Baik, Bang Andre. Intinya seperti itu. Baik, tapi Bang Andre. harapan saya sebagai pecinta sepak bola ya mudah-mudahan ya naturalisasinya jangan terlalu banyak juga gitu loh. Supaya kita fokus juga PSSI untuk memperbaiki kualitas Liga 1 kita, kualitas Liga kita. Naturalisasi itu penting untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas pemain kita yang ada. Tapi jangan semuanya naturalisasi gitu. Harapan saya seperti itu sebagai penggemar sepak bola dan pelaku sepak bola. Baik, Bang Andre terima kasih, Coach Aji terima kasih. Mari kita berdoa dan berharap bersama ya timnas Garuda Muda kita bisa memberikan penampilan yang terbaiknya melawan Korea Selatan pada pagi hari nanti. Terima kasih banyak Bang Andre dari Doha dan juga Coach Aji terima kasih. Selamat malam.